Halo, salam sukses sahabat TIR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, khususnya pelanggan Munir TV. Video kali ini kita bahas tentang bagaimana merancang sebuah WiFi hotspot, baik digunakan di keluarga, personal maupun usaha hotspot WiFi di area yang tanpa jaringan fiber optik, yang ada hanya jaringan 4G dan 3G. Bahkan jaringannya atau BTS towernya jauh dari lokasi kita. Syarat yang penting adalah adanya titik 4G di lokasi sahabat semua. Walaupun timbul tenggelam sinyalnya, ini bisa dikuatkan dengan antena penguat 4G dan 3G. Yang paling pertama adalah pemilihan antena untuk sinyal 4G dan 3G. Antena yang sering direkomendasikan adalah antena grid dan juga antena periodik. Antena grid lebih fokus walaupun jaraknya agak jauh dan bisa tembus bukit dan pepohonan walaupun tidak secara 100%. Oke, antena grid buatan lokal. 11 Mbps di area yang kurang lebih 5 km sampai 9 km. Oke, speed pertama download dan kita lihat uploadnya. Yang kedua, antena periodik. Jika sahabat ada titik 4G dan 3G di sekitar 50 meter atau 100 meter, Anda bisa menggunakan antena periodik karena tangkapan sinyalnya agak melebar, tidak terlalu menyempit dan lurus. Walaupun dibandingkan dengan antena grid dan periodik, ada kelebihan dan kelemahan-kelemahan tertentu. Berikut yang terbaru adalah antena Cat-Train. Antena Cat-Train ini dalam beberapa uji coba untuk yang terbaru, ini juga sangat work, namun belum dibuktikan dalam jangka waktu yang panjang. Yang paling penting juga adalah sahabat harus melakukan survei. Video surveinya ada pada video sebelumnya. Dengan memanfaatkan link UI yang dimiliki oleh UBNT untuk mensurvei PTP dari Wi-Fi-nya, kita memanfaatkan itu untuk melihat hambatan gelombang radionya. Disinilah hambatannya. BTS ini kita belum pasang ditinggikan. BTS itu paling kecil 35 meter. Itu BTS mini. Oke, dengan demikian kita punya antena. Ini contoh menggunakan antena Yagi dulu dalam menembak sinyal GSM dulu. Kita hanya memanfaatkan tools dari Air Fiber ini untuk estimasi sinyal 3G dan 4G dari BTS yang kita tembak. Walaupun yang kita akan gunakan adalah hambatan gelombang radio dari sinyal generasi 3 dan 4 atau 3G dan 4G. Hambatan yang beberapa video yang kami survei, jika di dalam survei ini terhambat, maka sudah tentu menggunakan antena grid ditinggikan sekalipun
Demikian juga antena periodik ditinggikan sekalipun kadang-kadang tidak work, walaupun hanya 5-6 km. Akan tetapi jika hambatannya ada sedikit yang tidak terhambat, hambatannya kurang, misalkan ada 50-60% terhambat, masih ada 40% yang tidak terhambat, maka kemungkinan bisa menggunakan kedua antena ini. Bahkan antena yang terbaru seperti K-Train ini untuk bisa menangkap sinyal dengan jarak yang 15-20 km. Oke sahabat, pemilihan antena wajib disurvei, tentukan tinggi dan lokasi tempat antena dipajang. Sahabat IR, yang berikut adalah jika antena yang tidak memiliki kabel, terutama kabel koaksial 15-20 meter standar, kita bisa memilih kabel dengan konektor yang pas sesuai dengan konektor. Seperti antena periodik, dia hanya memiliki kabel dengan panjang 30 cm. Selanjutnya menggunakan konektor dan harus sambungan pas dengan pigtail dan konektornya untuk masuk ke modem router. Oke sahabat, rekomendasi antena grid, antena periodik Huawei dan Lintratex. Kemudian yang terbaru adalah antena K-Train. Antena ekstrim dan Yagi di beberapa uji coba yang terbaru banyak yang tidak work, bahkan banyak yang mengeluhkan, walaupun tidak semua. Oke sahabat IR, yang kedua adalah router LTE-nya. Router modem LTE. Jadi fungsi modem adalah mentransfer data 4G menjadi sinyal Wi-Fi. Kemudian fungsi manajemennya adalah fungsi routernya. Jadi modem router yang sekarang sudah terinclude menjadi satu. Oke. Router modem yang sering direkomendasikan adalah Orbit Star 2 Huawei B312 yang digunakan oleh Orbit sebagai Orbit Star 2. Ini jika usernya antara 15-20 user bersamaan. Itu pun tergantung speed dan bandwidth yang dimiliki oleh ISP atau sumber internet. Yang kedua adalah router D-Link DWR920. Ini adalah router gaming yang senior yang sampai saat ini masih banyak digunakan untuk game dengan user di bawah 10 user bersamaan kapasitasnya, apalagi ditunjang dengan speed atau bandwidth yang dimiliki oleh pelanggan yang besar. Oke, ini dua rekomendasi penting yang harganya terjangkau. Banyak juga router 64 user bersamaan. Rekomendasi berikut yang terbaru Orbit Pro. Admin membeli Orbit Pro sebanyak 21 unit yang kemarin sudah direview dan kita akan sebarkan di 21 titik dalam hotspot Wi-Fi proyek kementerian ke desa-desa. Ini dalam bentuk sistem informasi keluarga yang sama seperti RT RW Net. Paketnya sudah direview sebelumnya. Router yang support 64 user bersamaan dan super dual band 2,4 dan band 5 GHz yang sangat work untuk digunakan di personal, kelompok, bahkan di usaha hotspot Wi-Fi. Penentuan router recommended yang kedua Orbit Pro dan juga Pro 2. Orbit Pro itu produk dari HKM, sedangkan Orbit Pro 2 itu produk dari ZTE. Kedua yang terbaru ini sudah sangat recommended. Demikian juga sahabat, penentuan yang ketiga, jika sahabat ingin dengan keamanan yang terjamin, sahabat juga bisa menggunakan MikroTik. MikroTik standar dengan 10 user bersamaan, sahabat bisa menggunakan MikroTik RB9412ND yang hanya support maksimal 10 user bersamaan. MikroTik yang support sampai 30-32 user bersamaan, sahabat juga bisa memilih MikroTik RB750R2. Ini support 30-32 user bersamaan. Sudah tentu harus klop dengan sumber internetnya. Kemudian MikroTik yang support 100 user bersamaan itu adalah MikroTik RB750GR3. Ini dalam uji coba tembus 100, bahkan 100 lebih sedikit. 110, 115, ada yang 120. Oke sahabat, itu pemilihan MikroTik. Jika sahabat ingin menggunakan kelas RT RW yang besar seperti pada MikroTik yang kami review sebelumnya, yang bersamaan dengan paket RT RW Net yang terbaru 21 titik, adalah MikroTik RB450GX4.
ini sudah support di atas 200 user bersamaan. Oke, itu adalah pemilihan. Sudah tentu harus disesuaikan dengan kapasitas router modemnya dan juga disesuaikan dengan MikroTik-nya. Yang berikut, setelah MikroTik, pemilihan access point. Sahabat memulai dari access point yang termurah dari merek Tenda O3, ada yang menyebutnya Tenda 03. Ada juga TP-Link CPE 220. Ini untuk tahapan pemula yang support 10-15 user secara bersama. Sahabat juga bisa memilih dari UBNT, access point UBNT, yaitu NSM2 yang supportnya bisa 20 sampai di antara 20 sampai 30 user bersamaan. Oke sahabat, dan juga access point yang support ratusan user seperti Rocket M2, itu sudah ratusan user bersamaan. Apalagi sahabat menggunakan access point yang baru direview kemarin, yaitu Unify ACMS Pro yang harganya walaupun agak mahal. Demikian juga access point yang ratusan user juga pada Engenius ENS E610 EXT. Oke, itulah pemilihan-pemilihan mulai dari skala kecil, skala menengah sampai skala besar. Bahkan untuk PTP silakan disesuaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.